Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas sedikit mengenai proses clustering sederhana menggunakan metode complete linked clustering. Nah, jadi di sini ada 4 buah data yang akan kita clusterkan. Di sini kita akan tentukan target clusternya sebanyak 2 cluster. Oke, baik. Nah, pada complete linked clustering ini cluster awal itu terdiri dari masing-masing data. Jadi masing-masing data ini dianggap sebagai cluster-cluster awal. Jadi Anton, Rizky, Surya, dan Johan itu merupakan anggota dari cluster awal. Jadi pada awal proses clustering, cluster terdiri dari 4 cluster karena ada 4 data. Oke, baik. Berikutnya kita akan membentuk matriks jarak antar cluster. Nah, jadi karena Anton dan Anton ini adalah entitas yang sama, maka jaraknya adalah 0. Begitu juga dengan Rizky dan Rizky, Surya ke Surya, Johan dan Johan. Oke, berikutnya kita pertama sekali menghitung jarak antara Anton dengan Rizky. Nah, jadi perhitungan jarak ini pada video ini menggunakan perhitungan jarak sederhana menggunakan metode Euclidean distance, yang mana persamaannya itu adalah akar dari pangkat 2 dari atribut dari masing-masing entitas yang akan dihitung jaraknya. Jadi pada data ini atribut pertama dari Anton itulah rata waktu di aplikasi tiap bulan dalam 1 jam dikurang waktu aplikasi Rizky dalam 1 jam pangkat 2 ditambah selisih antara atribut belanja si Anton dengan atribut belanja Rizky. Nah, di sini kita peroleh jaraknya adalah 4,39. Kita ambil 2 di belakang koma saja, 2 digit belakang koma. Nah, berikutnya Anton dengan Surya. Nah, di sini Surya berada di B4 ya, atribut waktunya. Di sini belanjanya di C4. Nah, kita peroleh jaraknya 3,12. Nah, berikutnya jarak Anton dengan Johan. Nah, di sini Johan berada di C5. C5. Oke, jarak yang diperoleh antara Anton dan Johan itu 6,38. Pembulatan 2 digit belakang koma ya. Nah, Rizky ke Anton itu sama jaraknya dengan Anton ke Rizky ya. Jadi kita tidak perlu menghitung ulang. Sekarang jarak antara Rizky dengan Surya. Oke, Rizky dengan Surya berarti atribut pertama si Rizky berada di B3, atribut pertama si Surya berada di B4. Di sini juga sama, C3 dan C4. Jaraknya adalah 4,38. Nah, berikutnya Rizky dengan Johan. Nah, di sini Johan atribut pertamanya berada di B5. Oke, atribut keduanya berada di C5. Oke, kita peroleh jaraknya 2,23. Oke, untuk yang si Surya dengan Anton jaraknya sudah kita peroleh ya, 3,12. Surya dengan Rizky juga sudah kita peroleh 4,38. Surya dengan Johan akan kita hitung. Oke, di sini Surya berada di B4 ya, atribut pertamanya. Atribut keduanya di C4, Johan tetap di C5.
Oke, jaraknya adalah 6,6 atau 6,60. Nah, untuk Johan dengan Anton kita sudah peroleh 6,38. Johan dengan Rizky kita sudah peroleh ya di 2,23. Johan dengan Surya itu di 6,6. Oke, baik. Nah, sekarang kita telah peroleh matriks jarak antar klaster. Di sini kita akan pilih jarak yang terkecil. Jadi di sini kita dapat jarak terkecil adalah Johan dengan Rizky ya. Jadi Rizky ke Johan itu 2,23, Johan ke Rizky itu 2,23. Oke, baik, sehingga Rizky dan Johan kita akan bentuk menjadi klaster baru. Di sini Anton, klaster baru sudah. Rizky dan Johan sudah bergabung membentuk klaster baru. Ini Surya. Anton, Rizky, Johan, ini Surya. Oke, kita buat garisnya dulu biar jelas. 0, jarak ke masing-masing adalah 0. Oke, nah sekarang kita akan menghitung jarak antara klaster Anton dengan klaster yang berisi Rizky dan Johan. Oke, baik, di sini klaster Anton dengan klaster yang berisikan Rizky dan Johan. Nah, karena di sini tidak lagi perhitungan jarak dari satu ke satu, jadi di sini harus kita pecah dulu jaraknya. Jadi jaraknya itu pertama kita hitung dulu Anton dengan Rizky, dan kemudian kita hitung jarak antara Anton dengan Johan. Nah, jadi di completing clustering ini perhitungan jarak pada klaster yang membernya lebih dari satu itu harus dihitung jarak antar member, antar anggotanya. Jadi jarak antara Anton dengan Rizky ini kita sudah peroleh di sebelumnya ya, 4,39. Anton dengan Johan itu 6,38. Nah, jadi karena ada dua jarak, nah ini harus dipilih jarak yang mana yang akan kita letakkan di dalam matriks. Nah, pada completing clustering jarak yang dipilih adalah jarak maksimum. Nah, jadi pada dua nilai ini nilai maksimum adalah 6,38. Nah, sehingga jarak antara Rizky dan Johan itu 6,38. Oke. Jarak antara Anton dengan Surya kita sudah bisa lihat di perhitungan sebelumnya itu 3,12. Jarak Rizky Johan ke Anton sama ya dengan Anton ke Rizky dan Johan itu 6,38. Jarak antara Rizky Johan ke Surya. Oke, kita akan hitung jarak antara Rizky Johan ke Surya. Nah, ini sama ya, kita harus hitung jarak antara Rizky ke Surya, dan jarak antara Johan ke Surya. Oke, jarak antara Rizky ke Surya kita bisa lihat di perhitungan sebelumnya itu 4,38. Jarak antara Johan ke Surya kita bisa lihat sebelumnya itu 6,6. Nah, kita akan pilih nilai maksimum dari dua nilai jarak ini, yang mana diperoleh 6,6 ya. Jadi jarak Rizky Johan ke Surya itu 6,6. Oke, baik. Nah, sekarang kita bisa lihat Surya, jarak antara Surya ke Anton itu sama dengan Anton ke Surya ya, 3,12. Jarak antara Surya ke klaster Rizky Johan itu sama dengan jarak klaster Rizky Johan ke klaster Surya, itu 6,6. Oke, baik. Nah, sampai sini telah selesai kita proses klasterisasi tahap kedua, yang mana jumlah klaster masih 3 ya, belum mencapai target. Oke, kita akan coba gabungkan mana yang paling kecil. Jarak terdekat diperoleh dari tabel ini adalah Surya ke Anton ya, yang mana jaraknya adalah 3,12 dibandingkan dengan jarak-jarak yang lain. Jadi Surya ke Anton itu merupakan jarak yang terkecil dari matriks ini, sehingga Anton dan Surya kita akan gabungkan menjadi klaster baru.
Jadi di sini sudah Anton dan Surya. Sini Rizky dan Johan. Oke, baik. Nah, proses clustering tidak akan kita lanjutkan karena apa? Karena jumlah cluster saat ini sudah memenuhi target cluster yang kita inginkan. Jadi di awal itu cluster ada 4 karena masing-masing data itu adalah cluster masing-masing tersendiri. Nah, sekarang pada tahap ini kita sudah peroleh tinggal hanya 2 cluster. Jadi sudah memenuhi target kita. Jadi proses tidak lagi dilanjutkan. Jadi kita dapat notasikan cluster pertama itu isinya adalah Anton dan Surya. Cluster kedua itu berisikan Rizky dan Johan. Oke, baik. Jadi tidak begitu rumit ya proses clustering menggunakan completing edge. Pada konsepnya sama prosesnya dengan metode single link edge clustering. Oke, baik. Sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.